Kemudian tak tambahi satu lagi, Immanuel Kant. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh estetik, tak ambil beberapa yang kunci. Immanuel Kant dengan Das Ding An-nya, Immanuel Kant dengan imperatif kategorisnya, punya konsep tentang keindahan dan seni yang sifatnya objektif. Jadi estetika itu, keindahan itu punya 4 karakter. Yang pertama adalah disinterestedness. Jadi tanpa adanya campur tangan dari manusia, tanpa adanya kepentingan dari manusia. Yang kedua, universalitas. Keindahan itu berlaku dalam segala ruang dan segala waktu. Yang ketiga, esensialitas. Keindahan itu berada dalam jangkauan manusia untuk menangkap sesuatu yang indah. Kemudian bentuk bertujuan. Jadi keindahan itu adalah hasil aktivitas manusia yang bertujuan. Sesuatu bisa disebut indah atau tidak indah, pertama-tama harus tanpa campur tangan, tanpa tambahan-tambahan kepentingan manusia. Teh ini indah apa tidak indah, itu dia indah beneran kalau kesimpulan indah itu tanpa campur tangan. Mentang-mentang aku ingin tiap hari dikasih teh, terus tak bilang, teh ini loh enak sekali. Kalau seandainya saya dikasih kayak gini tiap hari, aku mesti senang. Ini memang enak, itu kan kepentinganku yang bilang. Ada interest. Mentang-mentang kamu grup A terus nonton film itu, wah film itu bagus sekali, indah sekali. Yang NU nonton film Sang Kiai, yang Muhammadiyah nonton film Sang Pencerah. Wah, yang satu bagus film itu, yang satu oh enggak, film apa itu, yang sini juga begitu, bagus film kok enggak. Itu berarti ada interest. Keindahannya perlu dibahas lagi. Apa iya? Nah, itu disinterestedness. Sesuatu yang indah harus diawali tanpa campur tangan. Maka cek dulu siapa yang ngomong indah. Partai kita paling bersih dari korupsi. Begitu ada yang korupsi langsung dibentalkan, katanya Demokrat. Nah, itu kan ada interest pasti di situ. Berarti perlu dikaji lagi aspek apa benar dia benar-benar indah, benar-benar baik, benar-benar bagus. Karena terasa ada kepentingan yang bermain. Ciri yang kedua, keindahan itu biasanya sifatnya universal. Kalau itu cantik, biasanya tidak lokal. Di mana-mana orang akan bisa menilai itu cantik. Meskipun ada orang yang bilang bahwa cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak. Kalau di sini enggak, cantik itu tidak relatif. Kalau di kan universal. Kalau dia memang cantik, ketemu orang Amerika pun akan dibilang kamu cantik. Ketemu orang Afrika pun akan bilang kamu cantik. Kalau orang ragu-ragu bilang, berarti ya memang masih meragukan. Nah, kalau memang benar-benar cantik, dia akan universal. Kalau derajatnya masih lokal, berarti tidak benar-benar indah. Islam itu indah hanya bagi orang Islam saja, berarti tidak universal. Harus indah untuk semuanya, harus universal. Rahmatan lil alamin untuk kita. Kalau untuk mereka tidak harus, berarti tidak universal. Jadi keindahan harus universal. Kemudian yang ketiga, esensialitas. Keindahan harus berada dalam jangkauan manusia untuk menangkapnya. Jadi nggak bisa, ini indah sekali loh ya, mana sih indahnya? Loh, kamu nggak bisa nangkep. Ini indah, kamu nggak ngerti kamu indahnya di mana. Yang jelas itu indah, berarti indah. Esensialitas. Kalau di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menangkapnya, berarti perlu dipertanyakan keindahannya. Kemudian keindahan itu adalah bentuk yang bertujuan. Maksudnya indah dan tidak indahnya sesuatu itu harus jelas kebertujuannya. Bedakan tujuan dengan kebertujuan kalau di Kant. Jadi
Tujuan itu dari subjek. Kalau kebertujuan itu ada di objeknya. Contohnya gini, HP ini dibikin untuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu namanya kebertujuannya HP. Telosnya, tujuannya ada HP. Tapi kalau tujuan, itu sifatnya subjektif. Setiap orang bisa ngasih signifikasi beda-beda. Misalnya HP ini bagi saya adalah gengsi. Kalau HP ku jelek, Nokia jadul, nggak mungkin tak keluarin, tak pamer-pamerin kayak gini. Ini sebenarnya gengsi bagiku. Ini tujuan. Dia kebertujuannya adalah alat komunikasi, tapi begitu jadi milikku ada pergeseran tujuan. Ini berarti subjektif dia sudah. Setiap orang menafsirkan secara beda-beda. Dan kalau itu keindahan, berarti dia konsisten dengan kebertujuannya, tanpa harus dimanipulasi oleh subjek yang baca. Siapapun yang baca akan paham dengan kebertujuannya dan setuju bahwa kebertujuannya itu indah. Bukan karena ditempeli tujuan-tujuan subjektif. Itu Immanuel Kant. Jadi disinterestedness, universality, essentiality, dan bentuk yang bertujuan. Oke. Itu masih panjang Immanuel Kant sebenarnya. Cuma saya kira itulah cukup penjelajahan kita. Hanya saja nanti bagi yang ingin melanjutkan belajar estetika, menjadi kritikus objek seni atau objek keindahan, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hal. Kalian yang ingin mengkritisi objek seni, yang pertama jelas sasarlah senimannya. Siapa sih orang ini? Apakah Gunawan Muhammad ataukah Sitok Srengenge misalnya? Itu senimannya. Ada apa? Seperti apa orangnya? Seperti apa kondisi psikologinya dan lain sebagainya. Kamu bisa masuk dari situ untuk melakukan kritik, melakukan analisis. Setelah senimannya, masuklah ke karya seninya. Bahannya, bentuknya, kualitasnya. Pokoknya barangnya kalau puisi, mungkin barisnya, baitnya, rimanya, dan seterusnya. Kalau film mungkin kualitas gambarnya, aktingnya, hasilnya, karya seninya. Kamu bisa masuk dari situ. Alah, aktingnya amatiran semua. Nah, itu kamu bisa masuk kayak gitu. Alah, gayanya kayak gitu. Kelihatan kalau dibuat-buat. Nangisnya kelihatan bukan nangis natural, itu nangis karena dikasih berambang sama bawang. Atau itu karya seninya. Ada juga, itu kamu bisa masuk dari situ melakukan kritik. Boleh juga kamu masuk lewat konteksnya. Ini dulu karyanya sih biasa-biasa, tapi dia dibikin dalam kondisi yang itu menentukan. Saat dia di penjara, dia tulis buku itu konteks. Kamu bisa masuk dari situ. Isinya sih nggak ada apa-apanya, biasa aja. Tapi cuma karena konteksnya yang luar biasa, maka dia bisa jadi luar biasa. Atau sebenarnya itu barangnya luar biasa, tapi konteksnya bikin dia tidak luar biasa juga bisa. Konteks menentukan. Sebenarnya merupakan bagian dari konteks adalah reason, rationality, rasionalitasnya, alasan dibalik karya seni, logika dibalik karya seni, itu reason, rationality. 99 cahaya di langit Eropa. Apakah di langit Eropa hanya ada 99 cahaya? Atau jangan-jangan lebih? Itu kan reason, kamu bisa kamu masuk dari sana. Kenapa kok berhenti setelah ketemu 99? Kalau menjelajah lagi mungkin bisa ketemu 100, bisa ketemu 1000. Kenapa berhenti 99? Jangan-jangan ada struktur yang ingin dipolakan di situ, sehingga misalnya disambungin sama Asmaul Husna atau itu kan analisis reasonnya, rationality di balik karya.
Jadi kalau besok seri keduanya katanya sekitar bulan Maret, nah kalau sudah selesai kamu nulis buku kelanjutannya. Jadi cahaya di langit Eropa 100 sampai 120 misalnya. Yang itu kan 99, kamu lanjutin sampai 120 kan? Dengan reasoning dan rasionalitas yang berbeda misalnya. Oke, atau kamu saingi aja 99 cahaya di Yogyakarta misalnya. Golek-golek apa sih ada simbol-simbol cahaya di sini. Cahaya itu kan ada di mana-mana. Karena kalau katanya Mula Sudra, segala hal, setiap benda itu kan isinya hanya satu di antara dua, antara cahaya dan kegelapan. Oke, tujuan itu penting. Kenapa si seniman bikin ini? Tujuannya apa? Untuk pacarnya, untuk umum, untuk cari uang, untuk macam-macam. Kemudian juga kamu juga bisa masuk dari sesuatunya, the thing. The thing ini yang debatable. Kalau ada paradigma objektif dan subjektif, itu sebenarnya problem the thing. Ada lukisannya Michelangelo yang ada filosof kayak orang pening duduk kayak gini itu kira-kira artinya apa? Mikir. Nah, karena bilang ini sedang mikir. Berpikir itu the thing-nya dari gambar orang sedang sedeku itu. Jadi the thing. Kalau kamu lihat gambar Mona Lisa, yang masuk di kepalamu apa? Cantik. Ada lagi? Misterius. Ada lagi? Dan itulah the thing. The thing itu mungkin beda antara si seniman dengan pembacanya. Jadi itu yang disebut sesuatu. Ada sesuatunya. Nah, sesuatu itu mungkin antara saya sama kamu beda. Senyummu ini mengandung the thing. Iki senyum, itu the thing namanya. Setiap karya seni pasti ada itunya. Silahkan dicari dan boleh ditafsirkan suka-suka kamu. Mungkin the thing dari senimannya nggak kamu setujui, kamu bawa the thingmu sendiri. Kamu bawa sesuatumu sendiri. Kemudian kamu bisa masuk juga sebagai reader atau lewat reader. Kalau itu reader berarti di sana pasti ada apropriasi. Apropriasi itu perspektif yang dibawa oleh reader untuk membaca karya. Apropriasi, menyesuaikan dengan kondisinya reader. Dari apropriasi kamu juga bisa masuk lewat signifikasi. Kalau signifikasi itu makna-makna baru, apalagi arti-arti baru yang dibawa oleh reader, yang diberikan oleh reader pada karya. Itu signifikasi. Ini awalnya oleh pengarangnya, tujuannya bikin alat komunikasi, tak kasih signifikasi. Dia bukan cuma alat komunikasi, tapi juga alat musik. Nah, tak bikin duduk ini, jadi alat musik. Ini namanya tak kasih signifikasi. Atau alat melempar kamu kok ngantuk tak lempar. Nah, itu signifikasi. Semula alat komunikasi, sekarang tak kasih signifikasi jadi alat bangunin kamu biar gak ngantuk. Itu signifikasi. Dan yang terakhir, kamu bisa juga masuk lewat common sense. Common sense itu pandangan umum hari ini yang dianggap biasa. Jokowi siap jadi presiden, itu kan common sense. Setiap orang, wis Jokowi ya itu sekarang eranya Jokowi itu sudah jadi common sense. Setiap orang sudah tahu dan menganggap dia memang seperti itu. Nah, terhadap karya seni juga begitu. Coba dicek common sense-nya. Kamu bisa masuk dari situ. Biasanya yang tidak melawan common sense itu akan menjadi anomali yang kadang-kadang awalnya mesti dibenci orang. Nah, kamu bisa masuk lewat jalur itu. Kenapa sih kok orang benci dengan ini? Apa common sense-nya tiap orang? Kenapa sih yang setiap yang keluar dari Farhad Abbas kok banyak orang tidak suka? Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan common sense-nya masyarakat yang tidak suka Farhad Abbas? Atau tidak suka coba sekarang yang sering dimusuhi orang banyak? Dulu sebelum ini ada Vicky ya, pikiran Vicky juga. Oke ya, jadi fenomena seni dan keindahan bisa kamu baca dari 10 jalur.
Jadi besok kalau kamu masuk, pilih jalur yang menurut kamu lebih mudah. Yang mau bikin skripsi, yang objeknya seni, bisa masuk di situ. Saya mau mengkaji lagunya Iwan Fals, Pak. Nah, misalnya, ya monggo, kamu mau masuk dari senimannya, dari Iwan Falsnya, atau syairnya, itu berarti karyanya, atau konteksnya, kapan lagu itu dibuat, atau reason, rationality, struktur argumen dari lagu itu seperti apa, atau tujuannya apa sih lagu itu, atau sesuatu dari lagu itu ada apanya. Atau dari perspektifmu sendiri sebagai reader, kamu bawa teori sendiri, apropriasi, kamu kasih makna sendiri, signifikasi, atau pendapat banyak orang secara common sense. Nah, itu analisis estetik namanya. Analisis karya seni, karya keindahan. Oke, tak tambah sedikit, agak cepet ya. Lagi-lagi ya, kita kehabisan waktu ya. Jajan ini enaknya selesainya jam berapa ya? 9 aja ya. Oke. Ada beberapa aliran, sebenarnya ada sekitar 13, tak ambil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling terkenal dari seni dan aliran-aliran keindahan. Yang pertama realisme. Realisme itu berarti punya kecenderungan yang dilukiskan, yang diungkapkan, yang diangkat jadi karya seni. Itu realitas apa adanya. Biasanya realitas itu karena lawannya idealitas. Biasanya terus karya-karya yang mengangkat yang tidak ideal. Kemiskinan diangkat itu gitu, biasanya karya-karya realis. Bagaimana anak-anak Indonesia terbengkalai, tidak diurusi oleh negara. Karya-karya realis. Kalau lukisan biasanya melukis yang kadang kotor, kadang jelek. Melukiskan realitas apa adanya. Sama-sama ngomong realitas, ada aliran namanya naturalisme. Naturalisme ini ngomong tentang realitas juga, tapi pada dimensi bahwa alam ini agung, alam ini bagus, alam ini indah. Karya-karya naturalis itu biasanya, kalau lukisan itu lukisan gunung yang indah, lukisan. Saya lupa, kemarin saya baca tulisan tentang kenapa sih hampir semua anak kecil, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kalau disuruh gambar pemandangan, mesti gambar gunung dua. Yang kemudian ada jalan di tengahnya, dan di atas gunung tengah-tengahnya ada matahari yang, ayo kenapa? Saya baca lupa itu di internet itu. Cuma analisisnya agak saru. Jadi itu ada insting apa gitu. Cuma kalau ide yang tak jelaskan di sini ganti cerita. Nah itu naturalisme, gambar jadinya. Jadi aliran yang melukiskan bahwa alam ini agung. Dan biasanya nggak kayak realisme yang digambarkan yang bagus-bagus. Matahari pagi, sunset, dan seterusnya. Kalau di Jogja kan nggak cuma ada sunrise, sunset, tambah satu lagi sunmore. Itu bedanya Jogja sama yang lain. Oke. Kalau yang ketiga impresionisme. Kalau impresionisme itu, kalau untuk seni lukis itu biasanya tantangan pada para pelukis studio. Jadi impresionisme itu kalau melukis sesuatu nggak diatur, sesuai yang kelihatan aja. Terang ya dilukis terang, gelap ya dilukis gelap. Impresi sesuai kesan dari si pelukis. Jadi berarti sesuai kesannya pengarangnya, sesuai kesannya authornya. Jelek ya diomong jelek, diungkapkan jelek, dilaporkan jelek. Beda kalau pelukis studio kayak kamu foto di studio kan diatur, agak miring dikit, agak cahayanya diterangi dikit, agak itu kan studio. Tapi kalau aliran impresionis enggak lah. Kalau gelap ya gelap, kalau kamu jelek ya jelek, kalau kamu dari samping kelihatan jelek ya digambar dari samping jelek. Itu impresionis, sesuai impresinya. Kalau lukisan biasanya arahnya ke tata cahaya, arahnya ke warna, arahnya, tapi yang sifatnya impresif, sesuai kesan si pelukisnya. Yang panjang romantisisme. Saya ada rencana mungkin setelah estetika kita masuk ke tema-tema besar filsafat, eksistensialisme, fenomenologi dan kawan-kawan. Malah saya ingin ngawalinya dari romantisisme yang nanti memicu lahirnya pencerahan di barat.
Ini kan aliran-aliran awal ketika Barat mulai bangkit, namanya romantisisme. Dalam karya seni ya romantisisme punya gaya sendiri. Romantisisme itu asal sekitar abad ke-16, 17 sampai 18. Kalau ada kata-kata romantik itu sebenarnya dari kata dasar roman. Roman jangan dibayangkan yang salu-salu apa yang roman apa ya. Yang roman itu maksudnya roman, novel dan kawan-kawan itu. Kenapa disebut romantik? Karena ceritanya persis kayak roman. Kayak cerita di novel, kayak cerita di buku-buku. Awalnya gitu, sehingga terus disebut romantisme. Novel itu kan penuh drama. Roman itu kan ada dramatisasinya. Wong tinggal bilang I love you aja, tidak nyari bunga. Bunganya taruh depan rumahnya, orangnya terus sembunyi ngeliat, terus makan aja, tinggal makan aja pakai nyari yang remeng-remeng, dikasih lilin segala, dikasih terus roman, kayak di buku-buku. Oke, kalau seni biasanya kalau itu romantis, fokusnya pada rasa si pengarang. Yang kedua, biasanya karya-karya romantis itu cenderung mempersonifikasi alam. Kalau mungkin kalian biasanya orang yang awal-awal latihan bikin puisi, itu biasanya cenderung mempersonifikasi alam. Jadi mengeksploitasi alam. Senyummu bagaikan halilintar yang itu kan eksploitasi alam. Kemudian ya kan ya kan melihatmu bagaikan laut yang menggelegar, ya, sering itu cirinya orang romantis. Jadi eksploitasi alam, mempersonifikasi alam. Jadi kamu hati-hati, eksploitasi itu nggak cuma dari puisi juga bisa. Kamu selalu bikin kalimat yang pakai ini. Aku kokoh bagaikan gunung, kan gitu kamu. Alam lagi yang dipakai. Ya, itu cirinya aliran romantisisme. Kemudian menekankan pada keunikan individu. Jadi setiap orang itu khas, setiap orang itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah diatur-atur. Karena seperti ciri selanjutnya, orang romantik benci dengan hal-hal yang teratur, yang ditata rapi, yang moderat, yang tidak lah. Orang romantik suka yang spontan, yang tidak terduga, yang wah kaget aku tiba-tiba kamu pagi-pagi bawa roti ke kamar. Itu kan gitu biasanya, terus disebut romantis. Karena memang dia tidak suka yang rutin-rutin. Jadi kalau kamu ingin disebut romantis, harus setiap hari mikir gimana caranya bikin kejutan. Jadi itu kan nanti kamu jadi romantis sama pacarmu. Tiba-tiba kok ngeraktir, biasanya minta dibayarin, tiba-tiba kok itu loh, sekali-sekali. Jadi oke, terus yang sangat didambakan oleh orang-orang romantis adalah kebebasan. Bebas, gak usah diatur-atur. Setiap orang punya keunikan, silahkan mengekspresikan keunikan sesuai perspektifnya sendiri-sendiri. Nanti mungkin setelah selesai estetika, kita masuk ke aliran-aliran filsafat. Saya ingin mengawalinya dari romantisisme dengan tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Mungkin setelah romantisisme kita masuk ke eksistensialisme, terus fenomenologi, terus ada beberapa. Kalau yang idealisme, materialisme kan di awal-awal sudah dapat ketika kita di ontologi. Oke, ekspresionisme jargonnya adalah art is an expression of human being. Jadi seni adalah ekspresi manusia. Seni itu tergantung pada moodnya si seniman. Kalau dia lagi senang akan menghasilkan karya-karya yang menyenangkan. Kalau dia lagi susah menghasilkan karya-karya yang menyedihkan, yang muram, yang suram. Ekspresi. Jadi seniman ahli estetika yang ekspresionis itu biasanya orang yang karyanya tergantung moodnya. Kalau dia lagi mood, semangat sekali. Kalau dia lagi nggak mood, ya kayak kamu garap skripsi gitu. Mungkin ketika kamu skripsi, saya minta jangan jadi ekspresionis. Karena kalau kamu nunggu mood, nggak keluar-keluar moodnya. Ya kan? Jadi ya wis, jangan nunggu mood, digarap aja.
Tapi kalau ekspresionis memang tergantung kesan penghayatan dan suasana hatinya. Itu biasanya orang ekspresionis. Lagi senang bikin lagu senang, lagi sedih bikin lagu sedih. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan, surrealisme. Kalau surrealisme itu sebenarnya realitas, tapi realitas yang tidak real. Makanya surrealisme itu ada yang bilang nama lainnya adalah realisme dunia mimpi. Bahannya realitas, tapi kami olah secara surrealis, secara mimpi. Misalnya film-film science fiction itu yang kebanyakan surrealis. Surrealis itu bahannya kayak beneran, besok ada meteor yang mau nabrak dan meteor ini beratnya berapa, dan itu karya surrealis. Film 2012 itu kan seolah-olah luar biasa, tapi sebenarnya kan cuma hayalan, cuma mimpi. Dan kamu takut beneran 2012 kiamat. Itu sebenarnya surrealis. Jadi karya yang realitas, tapi realitas mimpi. Realitas yang sifatnya hayalan. Oke, yang terakhir ini khusus bagi yang tertarik untuk belajar estetika. Ada beberapa isu dari beberapa tokoh, tidak harus tak baca satu-satu, kamu baca sendiri di rumah. Kalau ingin bahas karya seni, bahas Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Yang bahas sikap estetis, bahas itu. Yang bahas argumentasi seni, tokoh-tokoh itu, kualitas dan nilai estetis, gaya dan bentuk, tentang interpretasi seni, ekspresi dan emosi dalam seni, lambang dan metafora seni, imitasi, makna dan kenyataan, dan seterusnya. Kamu baca sendiri. Bagi yang ingin mendalam di dunia estetika. Untuk minggu depan saya ingin masuk sebentar ke religius estetik, estetika religius. Ya mungkin karena kita di masjid, konteksnya kita ambil angle-nya dari Islam. Mungkin nanti saya ambil sedikit dari Syed Hussein Nasr, tak ambil sedikit dari seni tauhidnya Faruqi. Mungkin untuk Indonesia ada yang pernah nulis estetika religius, itu Abdul Hadi WM. Tapi nanti kita lihat apa yang bisa saya tampilkan untuk estetika religius. Nunggu moodnya besok gimana. Karena kadang-kadang mood itu menentukan apa yang bisa ditampilkan. Oke ya, sudah jam 9:30. Silakan kalau ada tanggapan. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Pertemuan ke-20 sekian sudah kita selesaikan. Insya Allah minggu depan kita akhiri pengantar filsafat. Setelah itu kita masuk ke isu-isu filsafat. Nah, kalau yang isu-isu agak ringan kita bisa agak menjelajah, tidak harus runtut seperti sekarang. Kita cari yang paling menarik, kita cari yang paling populer, kita cari. Bahkan mungkin kalau ada yang mau usul, silahkan usul mau tema apa. Tapi jangan tema kecil, tema agak besar biar agak enak ngomongin. Tema kecil itu misalnya, Pak gimana mengatasi rasa minder saya, itu tema kecil. Jangan itu ya, tema yang agak besar saya tentang. Kalau kamu ingin membahas rasa mindermu kayak gimana, ya berarti kita angkat ke tema besar. Misalnya psikoanalisisnya Freud. Atau saya nggak mau yang psikis Pak, yang agak filosofis. Ya wes, kita masuk ke eksistensialisme. Nah, ini kayak gitu. Jadi temanya agak tema besar. Atau kamu baca-baca buku filsafat yang ingin ngerti yang tentang apa. Pak, saya penasaran dengan filsafat yang namanya teori apa. Itu bisa melayani request, tapi yang pas saya bisa ya. Pas aku raiso ya paling aku bikin alasan. Jangan, itu tidak penting. Ada yang lebih penting.
Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.